Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 14 Januari 2023 kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam buku Kabar Kesukaan, dan seperti biasanya sebelum kita mulai kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami, kasih sayang dan perlindungan yang kami boleh rasakan. Dan kami bersyukur Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka hati kami, terangi pikiran kami Tuhan, dan bimbing kami dengan roh-Mu yang kudus ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami apa kebenaran itu dan kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kami dalam Bible Study ini, dan terima kasih untuk jaringan internet yang Tuhan akan berkati sehingga boleh berlangsung dengan baik, dan juga memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Bible Study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik. Teman-teman, kita akan lanjut ya dengan pembelajaran kita. Kita udah masuk ke penampilan tidak ada artinya ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan mengulangi ya sedikit mengenai eh, apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari bagaimana terbentuknya kepausan ya. Bagaimana terbentuknya kepausan dari eh, terhadap diri seseorang, dan bagaimana institusi kepausan itu terbentuk ya. Jadi apa yang kita pelajari kemarin adalah bagaimana kita telah pelajari dari pengalaman Rasul Paulus mempelajari mendapatkan Injil ya yang jauh dari tempat para rasul ya. Sekalipun Rasul Paulus punya pengalaman ya eh, baru bertobat dan bisa mengkhotbahkan Injil, dan apa yang apa yang ia bawakan atau apa yang ia khotbahkan itu tidak berbeda dengan eh, apa yang dibawakan oleh rasul-rasul. Jadi rasul-rasul dengan Rasul Paulus yang tidak pernah bertemu, dan Rasul Paulus yang tidak pernah diajar bahkan secara langsung oleh Yesus, itu dia bisa mendapatkan Injil yang sama ya dengan para rasul. Nah, ini menunjukkan bagaimana kebenaran itu didapatkan. Ketika kebenaran itu didapatkan dari sumbernya langsung dari Tuhan, maka kebenaran itu tidak mungkin berbeda sekalipun kita berada di tempat yang sama ya. Jadi ketika setiap orang menggantungkan pengharapan untuk mendapatkan kebenaran hanya dari Tuhan yang menjadi sumber kebenaran, maka kebenaran itu pasti sama seperti yang dialami oleh Paulus dan rasul-rasul ya, sekalipun mereka di tempat yang berbeda ya, itu eh, punya pengalaman pembelajaran yang berbeda, hasilnya tetap sama ya. Dan ketika eh, orang-orang ya mulai eh, mengharapkan kebenaran dari diri sendiri atau dari orang lain, maka kemarin kita belajar ya ada kepausan yang akan muncul ya kalau dari eh, seseorang ya yang merasa memiliki kebenaran ya, kemudian dia merasa bahwa dia punya kuasa ya untuk memonopoli kebenaran atau memaksakan kebenaran, maka orang tersebut telah mengikuti watak kepausan. Dan orang yang memiliki watak kepausan yang suka memonopoli dan memaksakan kebenaran, ya, itu pasti tidak pernah
akan berjalan, ya, tidak akan sejalan dengan kebenaran. Karena watak kepausan atau kepausan itu tidak pernah berjalan bersama-sama dengan kebenaran Kristus. Nah, itu yang pertama ya, bagaimana eh, kepausan itu terbentuk di dalam diri seseorang ya, ketika dia merasa punya otoritas untuk, oh ini yang benar, ini yang bukan benar ya. Dia berhak menahan di sini dan berhak untuk memberi di situ ya. Dan dia merasa punya kuasa untuk memaksakan kebenaran. Disinilah watak kepausan itu terbentuk. Dan kemudian ketika orang-orang juga merasa bahwa di satu tempat tertentu, ya, tempat-tempat yang eh, di satu tempat, tempat itu dianggap sebagai satu tempat yang bisa menentukan kebenaran. Disinilah kita melihat awal munculnya kepausan. Jadi kita melihat ya, Wagoner telah mempelajari sejarah terbentuknya kepausan, dan Wagoner di dalam penilaiannya ya, bahwa kepausan itu muncul karena pengharapan ya orang-orang terhadap kebenaran. Bagaimana menemukan kebenaran itu, mereka pikir itu harus cari di satu tempat tertentu, dan tempat menentukan kebenaran. Ini cikal bakal terbentuknya kepausan ya. Ini yang kita pelajari ya pada dua subtopik yang kemarin ya. Dan ini tidak mungkin terjadi ya. Ini tidak mungkin terjadi kalau kita bergantung sepenuhnya ya untuk mendapatkan kebenaran itu dari Tuhan. Jadi tidak ada tempat, tidak ada orang yang bisa menentukan ini kebenaran ya. Tuhan bisa menggunakan alat ya, bisa menggunakan orang-orang sebagai alatnya untuk mengajarkan kebenaran atau menjadi saluran kebenaran. Tapi untuk menentukan apa yang betul-betul kebenaran itu bukan dari orang tersebut ya, tetapi itu sepenuhnya dari Tuhan. Dan ketika itu kita putar ya, kita gantikan sumber itu kepada orang atau kepada diri, maka yang terjadi adalah kita sedang membentuk yang namanya kepausan. Dan sejarah kepausan terbentuk seperti itu ya. Oke, kira-kira itu ya yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu, dan sekarang kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut dalam subtopik yang baru ya, penampilan tidak ada artinya. Tuhan menilai manusia menurut keadaannya yang sebenarnya dan bukan dari penampilan. Nah, ini kita lihat ya bagaimana Tuhan menilai manusia ya. Tuhan menilai manusia menurut keadaannya yang sebenarnya dan bukan dari penampilannya. Penampilan seseorang mempengaruhi penilaian orang lain terhadap dirinya dan sangat bergantung pada mata orang yang melihatnya. Jadi ini penampilan ya, penampilan seseorang mempengaruhi orang untuk menilai. Dan kita tahu ya, ada cerita eh, Samuel ya, Samuel untuk mengurapi Daud, yang kemudian Samuel meminta ya anak-anak dari eh, ayah Daud ya, ayah Daud kasih keluar DP anak-anak ya, kasih tunjuk DP anak-anak. Dan Samuel merasa anak-anaknya ini me, mengapa ya, memenuhi syarat sebagai raja ya, penampilannya ya, posturnya ya. Ini sepertinya perawakan seorang raja itu terpenuhi, tapi Tuhan mengatakan ya, Tuhan tidak melihat penampilan ya, tapi Tuhan melihat hati ya. Dan ini kita pelajari lagi ya, bagaimana manusia menilai seseorang ya, penampilan seseorang mempengaruhi penilaian orang lain terhadap dirinya dan sangat bergantung pada mata orang-orang yang melihatnya. Jadi ketika mata kita yang terbatas menilai ya, dan mata kita sangat cenderung ya untuk menilai sesuatu berkualitas atau tidak ya, itu tergantung dari penampilannya. Tetapi keadaannya yang sesungguhnya ditentukan oleh ukuran kuasa dan hikmat Tuhan yang ada di dalam dirinya. Jadi ini Wagoner ya, Wagoner membuat satu kesimpulan ya, bahwa keadaan yang sesungguhnya ya
itu ditentukan bukan penampilan, tetapi oleh ukuran kuasa dan hikmat Tuhan yang ada di dalam diri, ya, di dalam diri seseorang, ya. Dan inilah yang menentukan, ya, kualitas seseorang. Tuhan tidak menetapkan Tuhan tidak menetapkan simpanan apapun pada suatu kedudukan resmi. Ini kata di sini simpanan, ya. Kalau saya baca di dalam buku eh, Kabar Kesukaan yang sudah diterjemahkan, ya, oleh Dwi Abdi Malang, ini kata simpanan adalah penghargaan, ya. Jadi Tuhan tidak menetapkan penghargaan apapun pada suatu kedudukan resmi, ya. Bukanlah kedudukan yang menentukan kuasa, tetapi kuasalah yang menyatakan kedudukan yang sebenarnya. Dan teman-teman, kita bisa apa ya? Kita bisa melihat sejarah dari jatuhnya Lucifer, ya, kejatuhan Lucifer. Lucifer ini sangat dia pikir bahwa kemuliaan dari anak Allah itu sangat ditentukan dari kedudukan yang dimiliki oleh anak Allah. Dan Lucifer, ya, sangat berambisi untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Jadi dia pikir, ini Lucifer pikir, ya, kemuliaan dan kuasa yang dimiliki oleh anak Allah itu sangat ditentukan dengan kuasa. Makanya Lucifer, ya, berupaya sedemikian rupa, ya, mati-matian untuk mengkudeta anak Allah, ya, menjatuhkan kedudukan dari anak Allah dari tahtanya. Dan Lucifer, ya, ber apa ya eh, bertekad untuk mendapatkan takhta tersebut. Tapi sebenarnya kemuliaan dari anak Allah tidak terletak pada tingginya takhta, ya, tetapi pada sifat dari anak Allah yang kita lihat, ya, justru melepaskan takhta tersebut, ya, kemuliaan tersebut, dan menjadi manusia. Dia mengosongkan diri menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaan dia menjadi hamba dan taat sampai pada kematian. Dan itulah kemuliaan yang sesungguhnya, ya. Jadi apa yang dipikir oleh Lucifer mengenai kemuliaan kealahan itu sama sekali di luar pikiran Tuhan, ya. Dia pikir kemuliaan itu dan kuasa itu sangat ditentukan oleh kedudukan. Makanya Lucifer mati-matian mencari kedudukan tersebut. Padahal kemuliaan dan kuasa dari Tuhan itu sangat ditentukan dari sifatnya, gitu. Dan itu yang kita lihat dari Yesus, ya. Bagaimana Yesus mengosongkan, ya, meninggalkan kealahannya, ya, mengosongkan kealahannya, kedudukannya, dan kemudian menjadi manusia dan menjadi hamba, ya, dan sangat hina di dalam kemanusiaan tersebut. Tapi justru di dalam kemanusiaan itulah kita melihat kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya, ya. Makanya firman Tuhan, ya, mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 11, ya, kalau nggak salah, 9-11. Karena Yesus telah mengosongkan dirinya menjadi hamba dan kemudian menjadi manusia dan taat sampai pada kematiannya, maka Allah Bapa sangat meninggikannya. Jadi justru di dalam mengosongkan, ya, mengosongkan dirinya, maka Yesus itu menunjukkan kemuliaan yang sesungguhnya, ya, sesungguhnya dari Tuhan itu bagaimana, gitu. Makanya Yesus bicara, ya, kepada Filipus waktu Filipus eh, menanyakan Bapa, bagaimana sih Bapa itu? Yesus bilang, lihat Pak kita itu sama dengan lihat Pak Bapa, gitu. Jadi bagaimana 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 Yesus menunjukkan kehidupannya, ya, yang mengosongkan diri, yang menjadi manusia, yang merendahkan diri, melayani, itu adalah betul-betul kemuliaan yang dinyatakan, ya, kepada semesta alam. Makanya ketika Yesus eh, mengambil rupa, ya, seorang hamba dan sampai mati di salib, Bapa sangat meninggikan Yesus, ya. Dan ini yang tidak dipahami oleh Lucifer. Jadi Tuhan tidak menetapkan penghargaan apapun pada satu kedudukan. Jadi Tuhan konsisten sekali, ya. Bukanlah kedudukan yang menyatakan kuasa, tapi kuasalah yang menyatakan kedudukan yang sebenarnya. Aduh. Dan kuasa ini sangat bergantung pada bagaimana, ya, kita mengosongkan diri, gitu.
Jadi ketika Yesus mengosongkan diri, Yesus menyatakan kuasa Bapa yang sangat-sangat besar. Dan setiap murid Kristus ya yang mengosongkan diri ya akan menyatakan kuasa Roh Kudus ya, dan semakin kosong diri itu semakin besar kuasa yang akan dinyatakan. Banyak orang yang rendah hati dan miskin di bumi yang tidak memiliki gelar resmi untuk namanya telah menduduki tempat yang lebih tinggi dengan kekuasaan yang lebih besar daripada semua raja-raja di bumi. Wow. Kekuasaan adalah hadirat Allah yang tidak dapat diganggu-gugat di dalam diri seseorang. Jadi eh, di sini kita belajar ya bagaimana apa yang disebut dengan kekuasaannya. Jadi sekali lagi ya, eh, di sini kita diajak untuk melihat apa sih kekuasaan itu. Dan banyak orang berpikir ya, kekuasaan itu terletak pada kedudukan, kekuasaan itu terletak pada kekayaan, ya. Kekuasaan itu terletak pada gelar, ya, gelar yang dimiliki. Dan ternyata itu bukan demikian ya. Dan di sini ya kita belajar banyak orang yang rendah hati dan miskin di bumi yang tidak memiliki gelar resmi untuk namanya telah menduduki tempat yang lebih tinggi dengan kekuasaan yang lebih besar dari semua raja-raja di bumi. Ya, ini ada ya orang-orang yang seperti ini ya. Dan kita lihat ya, kita lihat bahwa eh, bagaimana Tuhan menentukan ya apa sih kekuasaan itu. Dan di sini Wagner mengatakan ya, kekuasaan adalah hadirat Allah yang tidak dapat diganggu gugat di dalam diri seseorang. Dan ini yang kita bisa lihat ya bagaimana Yesus bisa melakukan begitu banyak kuasa ya. Itu bukan bukan semau gue ya Yesus melakukannya, tetapi dengan mengosongkan dirinya maka kita kita mendengarkan kata-kata Yesus bahwa Bapalah yang melakukan pekerjaan di dalam dirinya. Jadi semua yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan Bapa di dalam diri kita. Makanya Yesus dapat menunjukkan kekuasaan yang luar biasa karena kepenuhan Bapa itu ada di dalam dirinya, dan itu yang menyatakan diri ya di dalam kepada dunia ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau menanggapi? Halo Bing. Ya, silakan Bro Erik. Oke, jadi memang menarik ya pembahasan tentang bagaimana sesungguhnya kekuasaan itu, kemudian bagaimana sesungguhnya otoritas kebenaran yang kita miliki ya. Dan memang sistem nilai untuk memiliki nilai yang benar, maka kita juga harus memiliki sistem nilai yang benar. Kemudian ada banyak sistem nilai yang diberikan ya, yang kemudian pada akhirnya dipegang dan kemudian menjadi pandangan. Dunia memberikan sistem nilai ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi, berbalik dengan sistem nilai yang benar yang Alkitab berikan. Dan memang sistem nilai ini penting kita miliki, sehingga pada akhirnya nilai yang benar itu juga kita akan miliki, seperti itu. Sehingga itu yang akan menjadi menjadi nilai kehidupan, dan kemudian kita akan memberi nilai yang benar ya bagi dunia yang ada di sekitar kita. Halo, Erik. Halo, Erik. kedengaran? Halo? Ya, sudah. Ya, halo. Ya. Dan memang sistem nilai yang benar adalah sistem nilai yang pertama itu yang kemudian dibangun lewat ajaran yang benar ya. Kemudian yang kedua itu akan membentuk sistem nilai yang benar. Kemudian khususnya ajaran tentang keselamatan yang benar itu seperti apa.
Sehingga pada akhirnya ketika kita memiliki itu, dan kemudian memiliki ajaran yang benar, dan kemudian memiliki pemahaman yang benar, dan kemudian pada akhirnya dapat memiliki sistem nilai yang benar, dan kemudian kita akan memberi nilai ya yang benar untuk diri kita dan juga untuk orang lain, seperti itu. Dan memang keselamatan itu kan yang orang bersyukur bahwa orang memahami nilai tentang keselamatan itu di dalam Kristus, sehingga tidak ada lagi satu pemikiran bahwa untuk menyombongkan diri ya, bahwa dengan apa yang kita miliki, hikmat, kesanggupan, pengetahuan, ataupun pendidikan itu tidak akan tidak ada apa-apanya ya. Hanyalah Christ and His righteousness, Kristus dan kebenarannya yang sanggup menyelamatkan, sehingga semua itu tidak berguna seperti itu untuk keselamatan. Kemudian sistem nilai yang benar yang ada yang Tuhan berikan ya di dalam keselamatan yang orang miliki lewat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kita melihat ya bagaimana sesungguhnya kasih yang terbesar ya yang Tuhan lakukan di dalam Kristus, itu kemudian itu menjadi sistem nilai yang terbesar dari nilai kasih ya. Yang kalau bahasa Alkitab itu adalah agape. Agape mengasihi seorang yang tidak layak untuk dikasihi, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Sehingga sistem nilai ini lah yang dibentuk ya. Sehingga ketika kita melihat orang lain ya dengan berbagai macam perilaku ataupun berbagai macam treatment yang diberikan kepada kita ya, atau yang sepertinya yang kita lihat ya, itu pada akhirnya kita akan menilai sebagaimana Yesus menilai kita ya di dalam kasih agape itu. Sehingga itu akan muncul ya, akan muncul apa yang disebutkan dengan buah kebenaran atau buah roh ya. Itu akan dari dasar ini kemudian itu akan membentuk sistem nilai kita. Kemudian pada akhirnya ketika itu membentuk sistem nilai kita dan kemudian itu yang memberikan kita nilai yang benar. Dan sesungguhnya memang kenapa kita bisa mengasihi, kenapa kita bisa memiliki roh kelemah lembutan, kerendahan hati, atau bahkan kita bisa mengampuni ya. Ini dari sistem nilai yang benar yang kita miliki di dalam apa yang Yesus lakukan untuk terambil keselamatan. Sehingga orang bersyukur ya bahwa orang memiliki sistem nilai di dalam apa yang Yesus buat bagi kita di dalam kasih agape itu, khususnya untuk keselamatan kita. Dan ini akan terus ya, akan terus kita pelajari, bahkan kalau Nyoy bilang ini akan sampai kekekalan, dan ini akan membentuk kita, sistem nilai kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan memang itulah itu ya yang mungkin ya bagian yang penting bagaimana kita menilai, kita harus memiliki sistem nilai yang benar. Kemudian pada akhirnya itu yang akan kita miliki. Dan memang saudara-saudara, ketika kita memiliki sistem nilai yang benar, itu akan sangat mudah untuk hidup di dalam roh, untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran. Karena memang roh berbarengan dengan sistem nilai yang benar ya, dengan ajaran yang benar. Roh tidak mungkin tidak berbarengan dengan itu. Tidak mungkin ada yang mengatakan oh kita memiliki roh, kita memiliki kuasa, tapi tidak memiliki ajaran yang benar yang kita terima, dan kemudian pada akhirnya sistem nilai yang benar. Dan itu yang sementara kita miliki di dalam pekabaran malaikat yang ketiga ya, Christ and His righteousness, yang akan terus membentuk sistem nilai dan kemudian nilai kita dan penilaian kita, dan pada akhirnya itu yang akan menyanggupkan kita untuk hidup terus di dalam kuasa kasih itu. Kemudian yang kedua memang kebenaran itu milik Tuhan dan hanya Tuhan yang punya. Kalau kita memiliki kebenaran itu berarti itu Tuhan karuniakan. Seperti itu ya. Tuhan berikan. Itu selalu bahasanya karunia. Dan bagaimana sesungguhnya kita memiliki itu adalah bagian dari proses kasih karunia itu sendiri ya. Tidak ada seorang dokter, profesor yang akan mengatakan bahwa dia telah memiliki pemahaman kebenaran yang penuh dan dia lebih benar atau dia lebih tahu dari orang lain. Tidak seperti itu. Bahkan anak kecil sekalipun ketika Tuhan mengaruniakan kepadanya, itu akan lebih paham tentang kebenaran firman Tuhan dari profesor doktor Alkitab itu sendiri. Dan memang di sini sekali lagi itu bergantung pada Tuhan. Tapi
Torang akan juga ya, sebagaimana kita selalu concern di situ bahwa bagaimana kita memiliki pemahaman kebenaran dan pada akhirnya kita akan memiliki kebenaran itu sendiri, itu berasal dari Tuhan dan ada dua cara Tuhan mengaruniakan. Yang pertama adalah cara yang benar untuk memahami kebenaran, yang kemudian yang kedua bagaimana kebenaran itu dengan cara yang benar itu kita miliki, dan semuanya itu di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Dan orang bersyukur ya bahwa orang gereja itu keluar dari sistem kepausan ya. Kenapa keluar dari sistem kepausan? Orang adalah gereja dari yang muncul ya, yang muncul dari sepertinya setelah protes dari Martin Luther, kemudian Tuhan memunculkan orang sesuai dengan nubuatan ya. Dan kemudian semangat yang kita miliki adalah semangat yang meneruskan semangat Martin Luther ya, sola scriptura, sola gratia dan sola fide, itulah yang membentuk sistem kebenaran yang kita miliki, yang kemudian pada akhirnya sepertinya orang berada tidak berbarengan dengan sistem kebenaran kepausan. Dan memang mungkin ada pribadi personal ya yang mungkin menganut sistem ini, apakah dia mungkin pendeta ataupun bahkan dia pimpinan atau ketua jemaat dan lain sebagainya ya, dan pada akhirnya mereka akan ditundukkan, saudara-saudara, akan ditundukkan pada kebenaran ini, karena memang pada akhirnya hanya kebenaran yang Tuhan karuniakan itulah di dalam Kristus yang pada akhirnya akan memuliakan, kemudian akan menuntun orang untuk memiliki jaminan kepastian keselamatan. Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan, Bing, dan teman-teman, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Brother Eric untuk tambahannya. Ya, jadi sistem nilai kita sangat akan mempengaruhi ya. Jadi penting sekali ini ya, penting sekali. Dan kita belajar di sini ya bagaimana sistem nilai yang benar ya. Dari bagaimana Tuhan menilai ya, bukan dari bagaimana manusia menilai. Oke, ada teman-teman yang lain yang mau memberi Halo, tambahan? Bing. Ya, silakan Joy. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita belajar, kita telusuri lebih dalam, kenapa sih manusia itu, karena ini kan satu hal yang normal, kenapa manusia itu suka melihat dari luar, bukan dari dalam. Itu sepertinya satu hal yang lumrah atau satu hal yang sudah kita mungkin dibesarkan seperti itu. Baik dari penampakan kah, atau dari dia punya education kah, atau dari dia punya gelar kah, seperti itu kan. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat dari dalam. Jadi kalau kita tanya kenapa manusia begitu, karena kita semua tahu pelajaran yang kita sudah pelajari dari awalnya itu adalah kita itu manusia, dari kita jatuh dalam dosa, kita tidak memiliki pikiran Tuhan lagi ya, yaitu tapi kita memiliki pikiran carnal mind atau pikiran setan yang selalu mengenai diri, yang suka meninggikan diri. Jadi orang yang lebih di atas atau jabatannya lebih tinggi, lebih orang lihat ke situ, karena itulah kita punya natural, itu kita punya alami sebagai manusia. Nah, hanya orang-orang yang mempunyai pikiran Tuhan, yang mana tadi Edwin sudah bilang ya, pikiran Tuhan merendahkan diri, dia yang di Filipi 2 itu, let this mind be in you, biarlah pikiran Tuhan berada dalam pikiran kita, yang dimana itu dia setara dengan Tuhan, mengosongkan diri, dia lebih rendah, sampai di paling terendah manusia pun dia turun ke situ. Kalau setan dia mau lebih tinggi, yang bukan sebenarnya dia punya posisi, tapi dia mengambil posisi itu. Kenapa? Untuk menyombongkan diri. Jadi kita lihat semua bahwa itu adalah pusat permasalahan manusia, yang mana kita cenderung melihat manusia dari penampakan di luar, apa dia ganteng kah, atau cakep, atau yang tadi saya bilang dia punya education, lebih banyak gelarnya, lebih orang lihat seperti itu. Tapi Tuhan nggak melihat di situ. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena waktu kita mempelajari kebenaran, itu tidak tergantung dari penampakan luar atau education orang itu tersebut. Itu tergantung dari mana, apa pekabaran yang dia berikan, dan apakah itu Injil yang benar yang dia berikan atau enggak. Karena kalau orang misalnya ya, mau bertanya, oh ini kebenaran atau enggak, kebanyakan manusia tanya, oh ini orang yang kasih babos tadi atau pekabaran dia
tamat dari mana, dia gelarnya apa. Seperti itu, tapi untuk menentukan kebenaran itu sendiri bukan seharusnya begitu gitu. Yang menjadi sumber kebenaran yang kita harus pegang adalah berdasarkan Alkitab dan roh nubuat, seperti itu. Bukan dari gelar atau penampakan luar. Nah, kalau kita menggunakan standar dari penampakan luar atau dari gelar atau yang Wadana sudah berikan di sini, itu kita nggak akan bisa mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu hanya didapat di dalam Kristus. Dan kalau kita mempunyai pikiran Kristus, kita akan bisa merasakan tuntunan Roh Kudus dan bisikan Roh Kudus yang bilang, ini kebenaran gitu. Tapi kalau ini bukan satu kebenaran, Roh Kudus akan bekerja. Dan kalau kita mempunyai roh kerendahan hati, mempunyai pikiran Kristus, kita akan tahu ya, ini orang mengarahnya kemana, Roh Kudus akan menuntun kita, dan disitulah Tuhan akan menuntun kita di jalan kebenaran dan mendapatkan kebenaran seutuhnya. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi semakin jelas ya bagaimana Tuhan menilai ya, bagaimana Tuhan menilai dan bagaimana manusia menilai ya. Dan manusia sering menilai dari apa yang tampak ya. Tapi bagaimana Tuhan menilai ya, bagaimana Tuhan menilai itu sama sekali bukan dari apa yang tampak. Dan kita bisa lihat ya, salah satu pengalaman yang paling jelas adalah bagaimana kehidupan Lucifer ya, yang sangat merindukan kemuliaan dari anak Allah ya. Dia ingin jadi seperti itu dan dia melakukan pemberontakan. Bahkan Ellen White pernah katakan ya bahwa Lucifer itu tahu persis nubuatan tentang Mesias, bahwa anak Allah itu akan jadi manusia. Tapi Lucifer yang sekalipun dia sangat tahu, dia tidak percaya dengan itu. Kenapa dia tidak percaya? Karena di pikirannya, bagaimana mungkin Allah itu merendahkan diri, ya? Karena di pikiran Lucifer, ya, yang namanya Allah itu harus punya kedudukan yang tinggi. Tidak mungkin Allah itu merendahkan diri, gitu. Itu pikiran Lucifer ya. Tetapi apa yang anak Allah buat, apa yang Yesus buat, justru menunjukkan bagaimana Allah itu yang sesungguhnya, bagaimana kemuliaan itu yang sesungguhnya. Kemuliaan tidak ternyata kemuliaan itu tidak terletak pada kedudukan, tetapi di dalam sifat yang mereka miliki, ya, yang mereka tunjukkan, disitulah letak kuasa dan kemuliaan. Jadi ketika Yesus membasuh kaki dari murid-muridnya ya yang penuh debu dan kotor, ini Yesus menundukkan diri ya. Yesus bukan lagi acting ya seperti Jokowi masuk ke gorong-gorong ya, tetapi Yesus betul-betul sedang menunjukkan inilah kealahan yang sesungguhnya. Yesus lagi menunjukkan bagaimana kedalaman kemuliaan kealahan yang sesungguhnya. Kita melihat Jokowi yang masuk ke gorong-gorong, kita udah sangat terkagum-kagum. Wow, ini seorang pimpinan yang begitu rendah hati. Tapi kalau kita melihat bagaimana anak Allah yang menjadi pusat penyembahan semesta alam, ya, penguasa semesta alam mau menjadi manusia, kemudian membasuh kaki dari manusia yang kotor, ya, dan sangat berdosa, itu betul-betul satu tindakan yang sangat-sangat mulia ya. Makanya Tuhan sangat meninggikan apa Yesus itu sendiri ya. Jadi aduh luar biasa kalau kita belajar ya tentang pikiran Kristus, bagaimana Tuhan ya dalam kemuliaan yang sesungguhnya, dan betapa jauhnya dan betapa berbedanya ya dengan sistem nilai dunia ya yang semuanya meletakkan ya penilaian itu pada apa yang ada dalam penampilan mereka, ada apa yang mereka miliki ya, kedudukan, harta ya, pendidikan, gelar dan lain-lain ya. Semua itu dicari-cari karena dipikir itulah yang akan membuat mereka bernilai ya. Tetapi teman-teman, yang kita kejar itu bukanlah penilaian manusia, tetapi bagaimana Tuhan menilai. Dan Tuhan menilai ya, kekuasaan adalah hadirat Allah yang tidak dapat diganggu gugat dalam diri seseorang ya. Sesungguhnya ya, kuasa dan hikmat Tuhan yang ada di dalam dirinya. Jadi
Tuhan menilai seseorang itu sesungguhnya itu ditentukan oleh ukuran kuasa dan hikmat yang ada di dalam dirinya. Jadi bagaimana Tuhan menilai seseorang ya, itu bukan seperti yang dinilai dunia. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Tuhanlah yang bekerja. Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi Tuhan yang sama yang memberi kekuatan kepada Petrus adalah Tuhan yang sama yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus. Kalau Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada Petrus dan kepada Paulus, teman-teman, Tuhan yang sama juga bisa memberi kekuatan kepada saya yang sangat lemah ya, kepada kita semua ya. Dan Tuhan tidak menggantungkan kekuasaan itu ya kepada orang lain, atau kuasa itu hanya takdir untuk Petrus atau untuk Paulus. Nggak demikian ya. Pelajaran ini mengajarkan kepada kita sebenarnya kita bisa memiliki seperti atau mengalami seperti yang dialami oleh Paulus maupun Petrus ya. Firman Allah hidup dan kuat, Ibrani 4 ayat 12. Kegiatan apa saja ya di dalam pekerjaan Injil, jika ada sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan, semuanya berasal dari Allah. Jadi pekerjaan apa saja ya, jika ada sesuatu yang dikerjakan, yang telah dilakukan, ya, semuanya berasal dari Allah. Jadi teman-teman, ini jelas yang menunjukkan ya bahwa manusia itu hanya saluran gitu. Apapun kebaikan ya yang muncul ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan ya. Tidak ada sedikit kebaikan ya yang dihasilkan oleh manusia. Manusia itu cuma saluran ya. Manusia itu cuma bejana ya. Setiap kebaikan yang muncul di dalam diri manusia itu adalah pekerjaan Tuhan yang diam di dalam dirinya. Ini yang kita akan pelajari ya. Yesus berjalan berkeliling. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik, sebab Allah menyertai dia. Ini kita lihat ya, bagaimana Yesus bisa melakukan kebaikan ya, ketika dia berkeliling ya di setiap daerah, dia mengunjungi setiap tempat. Itu ternyata sebab Allah menyertai dia ya. Dan ini kita lihat ya, ia sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, ini kita lihat ya, bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, ya. Ketika Yesus mengosongkan dirinya, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sebentar ya. Iya. Jadi kita lihat ya, kenapa Yesus bisa melakukan kebaikan ya, bisa melakukan satu perbuatan baik, padahal dia mengosongkan dirinya ya. Di sini dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi ketika Yesus mengosongkan dirinya, maka Bapalah yang melakukan pekerjaan ya, yang Yesus lakukan ya, itulah yang Bapa lakukan di dalam dirinya. Jadi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi teman-teman, apa yang Yesus buat ya, di dalam menyembuhkan orang, di dalam melayani orang, menunjukkan kebaikan kepada begitu banyak orang ketika dia berkeliling, itu adalah pekerjaan Bapa yang diam di dalam dirinya. Kemudian kita baca ya. Jadi Petrus berbicara tentang dia sebagai seorang yang telah diakui oleh Tuhan dengan mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang dilakukan
oleh Allah dengan perantaran dia. Jadi Petrus pun sama ya. Petrus memberi kesaksian bahwa eh, jadi Petrus berbicara tentang dia ya. Ini Petrus bersaksi tentang Yesus sebagai seorang yang telah diakui oleh Tuhan dan dengan mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia. Jadi Tuhan melakukan mujizat, melakukan keajaiban dan tanda-tanda itu karena Bapa yang diam di dalam dia, dan Yesus itu cuma jadi perantara ya. Dan murid tidak lebih besar dari tuannya. Jadi rasul-rasul pun, murid-murid Yesus pun sama ya, melakukan begitu banyak kebaikan itu karena Tuhan yang diam di dalam dirinya yang melakukan. Itulah sebabnya Paulus dan Barnabas dalam rapat di Yerusalem menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir. Jadi Rasul Paulus pun ya dan Barnabas ini menyaksikan bahwa segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah itu mereka itu cuma perantara gitu. Jadi teman-teman ya, di sini kita melihat bagaimana perbuatan ya, kebaikan dan keajaiban atau kuasa yang ditunjukkan itu semua murni dari Tuhan yang diam di dalam. Baik Yesus maupun murid-murid itu cuma sarana ya, cuma saluran, cuma perantara ya. Kita lanjut ya. Paulus menyatakan bahwa ia bekerja untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Paulus pun sama ya, yang memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dan kemudian Paulus katakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam aku. Jadi Paulus pun ya menyaksikan sebentar ya. Ya. Kita lanjut ya. Jadi Paulus pun memberi kesaksian ya, bagaimana pekerjaan yang dilakukannya itu karena ada kuasa ya yang bekerja dengan kuat ya di dalam dirinya, dan itu adalah kuasa Tuhan ya, Tuhan yang diam di dalam dirinya. Kuasa yang sama ini adalah hak orang-orang yang paling rendah hati untuk memilikinya. Aduh. Jadi teman-teman, di atas tadi kita belajar bagaimana nilai seseorang itu terletak di mana ya. Dan Wagner mengatakan kuasa itu nilai seseorang itu sangat tergantung pada kuasa dan hikmat yang dimiliki oleh orang ya, oleh seseorang. Jadi bukan karena gelar, bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan yang membuat orang itu memiliki nilai yang benar di hadapan Tuhan ya, nilai yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat seberapa besar kuasa dan hikmatnya ya yang ada di dalam diri seseorang. Dan bagaimana kuasa itu dinyatakan ya, seperti Petrus, seperti Paulus ya, seperti rasul-rasul yang lain. Kuasa yang sama ini adalah hak orang-orang yang paling rendah hati untuk memilikinya. Jadi orang-orang yang rendah hati ya, atau orang-orang yang mengosongkan diri adalah orang-orang yang paling mungkin ya untuk memiliki kuasa tersebut. Jadi teman-teman, bagaimana kita memiliki kuasa Tuhan itu bukan bim salabim ya, atau memiliki ritual penyiksaan ya, harus ada yang sampai puasa ya 40 hari, ada 70 hari. Dipikir itu adalah bentuk bagaimana kita mengalami kuasa. Padahal bukan itu ya.
bagaimana kita memiliki kuasa dari Tuhan yang sangat besar, itu sangat tergantung dari bagaimana kita mengosongkan diri. Sama seperti yang Yesus buat ya. Ketika dia mengosongkan diri, maka Bapa bekerja sepenuhnya di dalam dirinya. Begitu juga ya dengan kita, ketika kita bisa mengosongkan diri atau merendahkan hati, kita memiliki hak yang sama terhadap kuasa yang dinyatakan oleh Yesus maupun rasul-rasul. Jadi kuasa itu bukan harus mengikuti satu ritual penyiksaan yang luar biasa baru kita dapatkan ya. Bukan demikian, tetapi semakin kita mengosongkan diri kita, semakin besar kuasa yang akan dinyatakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, semakin kita merendahkan hati atau mengosongkan diri, maka Allah yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan. Nama Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita, Allah beserta Yesus membuat dia berjalan berkeliling dan berbuat baik. Jadi Yesus bisa berbuat baik karena Allah beserta dengan dia. Ia tidak berubah. Itulah sebabnya jika kita sungguh-sungguh memiliki Yesus, Allah beserta kita, maka kita pun akan berjalan berkeliling untuk berbuat baik. Jadi ini bisa dikatakan ya, jika kita betul-betul memiliki Yesus ya, yang mengekspresikan diri sepenuhnya di dalam diri kita, maka kita pun akan bekerja seperti yang Yesus kerjakan. Jadi teman-teman, ini bukan satu misteri yang tertutup ya, bagaimana kita memiliki kuasa Tuhan. Semakin kita mengosongkan diri atau merendahkan hati, maka semakin besar kuasa yang Tuhan akan berikan ya, atau Tuhan nyatakan. Dan Tuhan itu di mana gitu? Tuhan itu diam di dalam diri kita untuk menyatakan semuanya itu. Jadi Tuhan yang diam di dalam diri kita sebenarnya kenapa tidak bisa mengekspresikan diri? Ya karena kita meninggikan diri ya. Kita tidak mau merendahkan hati gitu. Kita tidak mau mengosongkan diri. Tetapi semakin kita mengosongkan diri atau merendahkan hati, maka Yesus yang diam di dalam diri kita akan melakukan pekerjaan yang sama yang ia lakukan dulu waktu dia ada di dunia ini. Dan pekerjaan yang sama juga yang telah ditunjukkan oleh rasul-rasul, itu yang akan jadi di dalam diri kita. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Jadi sebenarnya gospel atau rumus untuk bagaimana kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan itu kan kayak maksudnya simple ya, sangat simple. Yang mana Yesus melakukan pekerjaannya semua itu karena dia mengosongkan diri dan dia membiarkan Tuhan yang bekerja. Ya sama dengan kita juga, rumus yang Tuhan Yesus dapatkan itu ada di kita juga, maksudnya itu sudah dikasih tahu ke kita yang mana apa yang Yesus lakukan dulu, kita akan lakukan. Kalau apa yang Yesus lakukan, kita lakukan juga gitu. Yaitu mengosongkan diri ya, atau self, atau carnal mind, atau the mind of Satan. Karena itu kan semua mengenai diri. Nah kalau diri kosong, diri mati, Tuhan Yesus akan sepenuhnya bekerja di kita. Dan itulah yang A.T. Jones dengan Wagner katakan dalam istilahnya kecurahan Roh Kudus tanpa batas gitu. Semakin diri mati, semakin diri kosong, semakin Tuhan akan bekerja dengan sepenuhnya. Kenapa Roh Tuhan atau Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan sepenuhnya? Karena diri kita masih banyak gitu, maksudnya belum mati ya. Jadi itulah dia punya alasan kenapa kita belum melakukan apa yang Yesus lakukan, karena itulah ya dia punya kunci itu yang sudah dikatakan di sini bahwa Tuhanlah Yesuslah yang akan melakukan diri kita sebagaimana Bapa melakukan dalam diri Tuhan Yesus. Oke, thank you. Ya, terima kasih Joy. Jadi mengalami kuasa Tuhan itu bukan hanya hak daripada para rasul ya, dan orang-orang tertentu bisa dan orang-orang tertentu tidak ya.
orang-orang tertentu. Kuasa itu bukan seperti karunia roh ya. Kuasa itu bukan seperti karunia roh di mana Tuhan menentukan oh ada yang punya bisa jadi guru, ada yang bisa jadi pendeta, bukan demikian ya. Kuasa itu sangat bergantung dari seberapa besar diri kita mati ya. Ketika diri kita mati atau kita mengosongkan diri, maka semakin besar kuasa yang Tuhan mau nyatakan di dalam diri kita. Jadi bukan sesuatu misteri yang jauh atau dalam ya. Ini sangat simpel bagaimana kita mengalami kuasa Roh Tuhan. Dan saya ingat ya kata-kata dari Jones ya, bagaimana ketika diri kita mati sepenuhnya, maka yang terjadi adalah hujan akhir dicurahkan. Aduh, luar biasa ya. Jadi bagaimana mengalami hujan akhir itu sangat simpel ya. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat ya, itu sangat simpel ya, dengan mengosongkan diri atau merendahkan diri atau mematikan diri atau seperti pembahasan Sister Joy ya, menghancurkan carnal mind, maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan sepenuhnya di dalam diri kita. Jadi itu bukan satu apa ya, karunia khusus untuk orang lain, bukan. Itu hak setiap orang yang rendah hati, ya. Hak setiap orang yang telah mengosongkan diri. Jadi semakin kita mengosongkan diri, semakin besar. Dan ketika kita tiba pada titik kepenuhan ya, diri itu mati sepenuhnya, maka hujan akhir itu dicurahkan. Aduh, rahasianya itu sederhana sekali. Oke, masih ada teman-teman yang lain? Mungkin kita sampai di sini dulu ya. Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Eric. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang orang bersyukur ya bahwa kita memiliki talenta karunia di dalam Tuhan. Seperti itu. Dan memang Paulus juga mengatakan bahwa kejarlah semua karunia-karunia yang ada. Tapi talenta dan talenta ya, bahasa itu talenta. Talenta itu tidak akan berguna sama sekali ya, kalau pada akhirnya diri tidak mati. Seperti itu ya. Sehingga segala kesanggupan itu akan menarik kepada dirinya sendiri untuk kemuliaan dirinya sendiri. Seperti itu. Tapi ketika itu telah menjadi sepenuhnya milik Tuhan, kita gunakan bahasa seperti itu, maka talenta itu akan berubah menjadi karunia rohani ya. Kemudian karunia rohani itu, setiap karunia rohani itu pasti dia akan memuliakan Tuhan. Pasti akan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena itu dihasilkan dari proses di mana tidak ada lagi kemuliaan diri di sana. Memang bagaimana kita menghasilkan buah, ya, itu ditentukan bagaimana kita mati, seperti itu ya. Buah itu hanya dihasilkan kalau kita mati ya. Itu kan orang melihat itu secara sederhana di sistem apa ya, tanaman ya, ketika dia akan hidup dan bertumbuh. Nah, itu kan dari sebuah biji, kemudian pada akhirnya dia harus ditanam, mengalami proses mati, dan kemudian kehidupan yang baru itu akan muncul, dan kemudian dia akan hidup dalam kehidupan baru, kemudian pada akhirnya akan menghasilkan buah. Kalau orang lihat ya, kalau ada milu sekarang ya, ada milu yang 1 tongkol, ada 2 tongkol, ada mungkin yang 3 tongkol atau solebe tongkol, dan itu menghasilkan banyak sekali ya, banyak sekali biji milu yang dihasilkan dari 1 biji milu, seperti itu. Dan memang orang proses mati begitu ya. Orang akan memiliki segenap kuasa, segenap kesanggupan untuk kemuliaan Tuhan itu ditentukan lewat bahasa yang digunakan tadi adalah bahasa mengosongkan diri, sebagaimana Yesus kemanusiaannya dikosongkan, kemudian bagaimana kepenuhan kealahan ya itu bekerja, dan kemudian pada akhirnya Yesus dalam kemanusiaan itu menjadi sangat berkuasa di dalam Kristus, di dalam Bapa, kemudian menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan memang Nyonya White katakan seperti itu. Yesus ketika dia harus menggunakan kuasa adikodrati, dia tidak menggunakan kealahannya, seperti itu ya. Tapi dia bagaimana kuasanya itu bekerja di dalam Bapa.
Kemudian ujian yang terbesar dari Yesus adalah bagaimana dia akan menggunakan kuasa keilahiannya untuk kepentingannya sebagai manusia. Dan itu aturan mainnya nggak bisa begitu. Dan setan akan menuduh bahwa manusia itu tidak bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Sehingga inilah teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bagaimana kita boleh mengalami proses mati. Dan ada janji Tuhan ya. Janji Tuhan yang Tuhan berikan, kamu akan memiliki, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Itu yang kemudian kita akan miliki dan kemudian pada akhirnya akan dihasilkan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami proses mati. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Brother Eric. Jadi teman-teman ya, di sini kita belajar ya rahasia dari Yesus melakukan begitu banyak perbuatan baik ya ketika dia hidup. Itu bukan satu misteri yang dalam yang tidak terselami ya. Bukan itu karena itu adalah dia adalah Tuhan maka dia bisa melakukan yang demikian ya. Enggak demikian ya. Tetapi apa yang Yesus lakukan itu adalah teladan untuk setiap orang. Dan dia bisa melakukan hal demikian ya, melakukan begitu banyak perbuatan baik, mujizat, tanda-tanda, keajaiban itu karena dia mengosongkan diri sehingga Bapa yang bekerja sepenuhnya di dalam dirinya ya. Jadi itu rahasianya ya, dan kita pun sama, semakin kita mengosongkan diri ya. Diri ini adalah kehormatan ya, kehormatan diri ya, atau sistem nilai ya, sistem nilai yang keliru ya, sistem nilai yang keliru yang kita tanamkan atau yang telah ditanamkan di dalam diri kita yang menghalangi Tuhan atau Yesus yang diam di dalam diri kita itu bekerja sepenuhnya di dalam diri kita. Jadi teman-teman, ini sangat sederhana dan ini sangat simpel. Semakin kita memahami hal ini, kuasa Tuhan itu bukan misteri lagi gitu. Ya, kita akan melihat sebenarnya yang menghalangi bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu terjadi di dalam diri kita, itu bukan Tuhan tidak mau memberikan kekuatannya kepada kita, tetapi diri kita masih terlalu besar ya. Diri kita masih terlalu ditinggikan. Kita masih mau mempertahankan tahta ya untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan duniawi. Itulah yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika itu dikosongkan ya, sama seperti yang dialami oleh Petrus maupun Paulus, teman-teman, kita akan melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Dan kita akan melakukan hal yang sama dengan apa yang Yesus lakukan. Dan seperti yang Brother Eric bilang ya, bahkan hal-hal yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Teman-teman, ini rahasianya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Dan terima kasih ya teman-teman untuk tambahannya, untuk tanggapannya. Dan kita akan menutup ya perjumpaan kita pada saat ini. Kalau ada teman-teman yang masih mau menambahkan, dipersilakan sebelum kita tutup. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan menutup perjumpaan kita pada saat ini.